Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai materi mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam untuk memenuhi tugas dari ujian akhir semester dari mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam. Materi yang akan saya sampaikan meliputi beberapa materi. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Kedua, jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Ketiga, permintaan dan penawaran dalam Islam. Keempat, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama, materi yang akan saya sampaikan mengenai pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan Islam. Untuk ekonomi berarti ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kemudian Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini hingga akhir zaman nanti. Kemudian adapun pengertian ekonomi Islam menurut beberapa ahli. Yang pertama, M. Arkam Khan. Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Kemudian ahli yang kedua, Muhammad Abdullah Manan, mengatakan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam. Untuk yang ketiga, para ahli yang mengatakan yaitu Yusuf Qaradawi. Beliau mengatakan ekonomi Islam merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah. Jadi di sini ekonomi Islam itu bersumber dari Allah, dari Al-Quran dan hadis. Kemudian itu akan kembali lagi kepada Allah. Jadi ekonomi Islam mengacu pada syariat agama Islam dan pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman kepada ijma dan qiyas. Kemudian ada pun juga ekonomi konvensional, yaitu lebih dasarkan kepada duniawi dan tidak mengikuti syariat agama Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah. Itu merupakan perbedaan antara ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Untuk materi yang kedua mengenai jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi, atau juga bisa disebut dengan sistem ekonomi. Jadi sistem ekonomi berarti cara penyelesaian masalah dan pengaturan kegiatan ekonomi yang berkaitan erat dengan hal-hal tersebut. Dampaknya, setiap negara memiliki cara tersendiri dalam mengelola ekonomi pada semua lapisan masyarakat. Kemudian fungsi dari sistem ekonomi tersebut adalah yang pertama, berfungsi sebagai pendorong terjadinya produksi. Sistem perekonomian yang baik dapat membuat pelaku ekonomi juga akan menghasilkan barang ataupun jasa. Tidak hanya itu, dengan adanya sebuah sistem yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik suatu negara, maka hasil produksi tidak akan terpusat pada satu golongan saja, karena di dalam sistem tersebut telah mengatur bagaimana pembagian hasil produksi agar bisa terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian jenis-jenis sistem ekonomi. Yang pertama ada sistem tradisional. Sistem ini merupakan tradisi dan juga kekeluargaan. Sistem perekonomian tradisional didasarkan pada kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang. Pada sistem ini, produksi dilakukan secara apa adanya dan masih tergantung dengan alam. Pada sistem tradisional, tujuan dari kegiatan ekonomi bukanlah mendapatkan keuntungan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pada sistem ini jarang sekali ditemukan kecurangan
dan persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, sistem komando. Salah satu jenis sistem perekonomian yang sering kita temui adalah sistem komando. Sistem ini banyak ditemukan pada negara-negara bekas Uni Soviet di Eropa Timur. Cina dan Rusia juga merupakan beberapa negara yang menganut sistem ini. Sistem ekonomi komando merupakan sistem di mana kendali atas kegiatan ekonomi dipegang penuh oleh pemerintah. Pada sistem ini, pengaruh pemerintah pada kegiatan ekonomi sangatlah besar, sedangkan masyarakat memiliki sedikit atau bahkan tidak mempunyai pengaruh pada kegiatan ekonomi. Dampak dari sistem ini adalah rendahnya tingkat pengangguran, sebab faktor produksi dipegang penuh oleh pemerintah. Selain itu, dengan diberlakukannya sistem ini, pengendalian harga produksi juga bisa dilakukan dengan mudah. Ketiga, sistem ekonomi liberal. Berkebalikan dari sistem komando, di mana pemerintah menjadi pemegang kendali perekonomian, sistem liberal justru memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pada sistem ini, pemerintah tidak bisa melakukan campur tangan. Berkat kebebasan yang diberikan kepada individu, maka banyak inovasi produk yang dihasilkan karena tidak ada pembatasan kreativitas dan inisiatif. Selain itu, kebebasan yang luas pada pelaku usaha juga mengakibatkan adanya persaingan yang ketat, sehingga produksi yang dihasilkan pun lebih bermutu. Namun, kebebasan tanpa batas dan tidak ada campurnya dengan pemerintah, serta persaingan yang ketat dapat menyebabkan terjadinya monopoli perdagangan. Apabila hal itu terjadi, maka kesenjangan pun akan tercipta di mana-mana. Yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Keempat, sistem campuran. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi campuran merupakan campuran dari sistem komando dan liberal. Pada sistem ini, pemerintah memberikan kebebasan pada masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Akan tetapi, pemerintah juga memiliki kuasa untuk campur tangan. Dengan diberlakukannya sistem campuran, maka pemerintah tidak memiliki kuasa atas sektor ekonomi dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, sistem ini juga membuat pemerintah semakin mudah menentukan harga. Negara yang menganut sistem ini biasanya perekonomiannya lebih stabil, karena adanya keseimbangan antara kuasa masyarakat dengan pemerintah. Namun, penerapan sistem ini membuat beban pemerintah lebih berat dibandingkan swasta. Yang kelima adalah sistem ekonomi Islam atau syariah. Sistem ekonomi Islam bergantung kepada atau berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga bergantung kepada ijma dan juga pendapat dari para ahli ataupun pendapat dari ulama-ulama mengenai ekonomi dalam Islam. Tetapi semua itu akan selalu berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dari perbedaan dari sistem ekonomi yang sudah disampaikan tadi adalah dari segi kegunaan ataupun dari segi tujuan dari sistem ekonomi tersebut. Untuk materi yang ketiga adalah permintaan dan penawaran dalam Islam. Untuk pertama, permintaan. Menurut Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubadiran. Bahkan Islam memerintahkan bagi yang sudah mencapai nisab untuk menyisihkan dari anggaran untuk membayar zakat, infak, dan sedekah. Kemudian, hal-hal yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, keinginan atau selera masyarakat terhadap jenis barang yang berbeda dan selalu berubah-ubah. Kedua, jumlah para peminat terhadap suatu barang. Jika jumlah masyarakat yang menginginkan suatu barang semakin banyak, maka harga barang tersebut akan semakin tinggi. 3. Kualitas pembeli. Tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri kualitas pembeli yang baik. Semakin besar tingkat pendapatan masyarakat, maka kualitas masyarakat untuk membeli sesuatu barang akan naik. Keempat, lemah dan kuatnya kebutuhan terhadap suatu barang. Apabila kebutuhan terhadap suatu barang tinggi, maka permintaan juga akan meningkat atau akan menjadi tinggi. Kelima, cara bayaran atau cara pembayaran yang dilakukan, yaitu dengan tunai ataupun angsuran.
Apabila pembayaran dilakukan dengan tunai, maka permintaan itu akan semakin tinggi. Kemudian keenam, besarnya biaya transaksi. Apabila biaya transaksi rendah, maka permintaan juga akan tinggi. Sebaliknya, apabila biaya transaksi itu tinggi, maka jumlah permintaan akan menurun. Kemudian kedua, penawaran. Penawaran adalah barang atau jasa yang ditawarkan pada jumlah dan tingkat harga tertentu dan dalam kondisi tertentu sebagaimana hukum pajak dalam Islam. Syaratnya, barang harus transparan dan dirinci spesifikasinya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan itu tidak merugikan penawar ataupun penjual dari barang tersebut. Adapun perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional, yaitu menurut ekonomi konvensional, titik beratnya yaitu pada harga. Jika harga tinggi, maka permintaan akan turun, dan apabila harga tinggi, penawaran akan semakin meningkat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ini dititik beratkan pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang. Sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religius yang menjadi patokan utama. Sebagai contoh, ekonomi Islam yang disiarkan atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, beliau berdagang dengan cara beliau menyebutkan berapa modal yang beliau gunakan untuk membeli suatu barang tersebut, kemudian menawarkan kepada pembeli untuk membelinya dengan harga yang sudah dinaikkan ataupun mengambil untung dari modal tersebut, dan itu merupakan dasar perdagangan yang harus kita ikuti, karena dasar itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW pada masa dahulu, dan kemudian kita harus meneruskan sistem perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah, agar perdagangan kita tidak hanya mementingkan urusan duniawi, tapi juga memikirkan faedah, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat, dan tidak perlu khawatir untuk rugi ataupun untuk bangkrut, karena perdagangan tersebut insya Allah akan menjadikan usaha kita atau perdagangan kita menjadi berkah, dan juga insya Allah tidak akan bangkrut ataupun rugi. Nilai tawar dalam Islam didasarkan pada: pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah, karena ia dapat mengakumulasi modal yang padu, akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Untuk materi yang keempat, mengenai kebijakan fiskal dalam perekonomian Islam. Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal mendapatkan perhatian serius dalam tatanan perekonomian Islam. Sejak awal, dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materialitas dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dipengaruhi oleh insentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah melalui perpajakan, pinjaman, atau jaminan terhadap pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan melaksanakan fungsi alokasi, distribusi,
dan stabilisasi dalam suatu negara yang mempunyai ciri khas tertentu dari nilai orientasi, dimensi etik, dan sosial dalam pendapatan dan pengeluaran negara Islam. Sistem perpajakan Islam harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan lah yang memikul beban utama pajak. Adapun ciri kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam adalah 1. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan, sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Kedua, sistem perpajakan proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya, kharaj, besarnya pajak ditentukan berdasarkan tingkat kesuburan tanah, metode irigasi, maupun jenis tanaman. Kemudian ketiga, perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Misalnya, zakat perdagangan yang dikeluarkan zakatnya adalah hasil keuntungan sehingga tidak ada pembebanan terhadap biaya produksi. Secara umum, sumber pemasukan negara dalam perspektif ekonomi Islam adalah zakat, kharaj atau pajak pertanian, jizyah, pajak perorangan, khums, pajak harta rampasan perang, usyur pajak perdagangan, warisan kalalah orang yang tidak mempunyai ahli waris, kafarat denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Kesimpulan, dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Perbedaan mendasar dari kebijakan fiskal Islam dengan konvensional atau modern adalah terkait kesejahteraan yang akan dicapai, di mana konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai dalam kebijakan fiskal konvensional atau modern adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia. Sementara dalam sistem Islam, konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat, serta peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Terkait anggaran penerimaan negara dalam fiskal Islam diperoleh melalui zakat, kharaj, pertanian, jizyah perorangan, khums, harta rampasan, usyur, kafarat denda, hibah, dan pendapatan lain yang bersumber dari halal. Adapun mekanisme penggunaan dana-dana tersebut, ada instrumen yang penggunaannya dana bersifat terikat seperti zakat, dan ada pula yang bersifat tidak terikat. Terikat kebijakan anggaran belanja negara, ada suatu perbedaan yang mendasar mengenai sistem anggaran belanja Islam dengan modern. Islam menitik beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan umat yang telah diserahkan oleh syara' dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern, lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang salah ataupun ada perkataan yang tidak sesuai, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kekurangan datangnya selalu dari saya dan kebenaran selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video ini saya buat untuk melengkapi tugas ataupun mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam semester pertama IAIN Surakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.